Bocah itu menemukan sepotong daging milik teman sekelasnya di dalam sup karena tato pada daging tersebut teman sekelasnya memiliki huruf-huruf Inggris yang sama di lehernya. Ternyata bibi di dapur untuk membuat kaldu lebih beraroma telah membungkus kepala bocah itu dengan kain kasar dan merebusnya dalam ember besi selama 3 jam sehingga menghasilkan kaldu mie yang sangat harum. Dan begitulah segera setelah kedai mie nenek gila dibuka, sejumlah besar siswa berbondong-bondong untuk mencobanya karena rasa mie yang benar-benar luar biasa. Setelah menghabiskan satu mangkuk mereka ingin lagi. Banyak siswa menduga bahwa teknologi dan kekejaman telah ditambahkan untuk mengetahui kebenarannya. Kyanggi, seorang selebriti internet, juga datang untuk mencoba mie tersebut. Didorong oleh penggemar peringkat teratas, Kyanggi mengumpulkan keberaniannya dan diam-diam pergi ke dapur siap untuk mengungkapkan rahasia kaldu yang tidak diketahui. Tepat saat ia hendak membuka tutup panci, wanita yang baru selesai buang air kecil tiba-tiba muncul kembali. Namun berkat ratusan ribu pengikut, Kyanggi ia masih mengumpulkan keberanian untuk menyelidiki. Tanpa diduga dalam perkelahian yang terjadi, panci sup itu terguling. Beberapa tulang berbentuk aneh terlihat agak mirip kepala anjing husky karena memakan kepala anjing dilarang di daerah tersebut. Kyanggi terus melebih-lebihkan cerita, memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan perhatian yang sangat besar, sama sekali tidak menyadari bahwa wanita itu memanfaatkan kelengahan mereka, diam-diam menyembunyikan kepala yang dibungkus kain kasa. Menghadapi hinaan dan tuduhan para siswa, wanita itu tidak memberikan penjelasan. Setelah itu bisnis warung mie-nya anjlok. Kyanggi di sisi lain menjadi sensasi dalam semalam setelah siaran langsung itu menjadi selebriti internet papan atas di sekolah dan bahkan membuat tato di lehernya sebagai kenang-kenangan. Tanpa diduga saat hendak menikmati cemilan larut malam, ia ditabrak 2 kali oleh sekelompok pria berpakaian hitam. Maka Kyanggi segera mengejar mereka, bertekad membuat para pria berpakaian hitam itu berlutut dan meminta maaf. Namun para pria berpakaian hitam itu tidak menunjukkan belas kasihan, mengeluarkan pisau semangka dari punggung mereka dan menyerang Kyanggi tanpa sepatah kata pun. Untungnya Kyanggi berhasil menghindari tepat waktu dan lolos tanpa cedera. Namun insiden ini tidak membuatnya gentar. Ia kembali ke warung mie sup Dianpo untuk melakukan siaran langsung, mengklaim ingin membunuh seorang untuk menutupi jejaknya. Sebelum Dianpo dapat menjelaskan, Kyanggi menunjuk ke foto grup di atas meja, mengklaim putranya adalah pembunuhnya karena para pria berpakaian hitam itu mengenakan pakaian yang sama seperti di foto tersebut. Untungnya kepala sekolah tiba tepat waktu untuk membantu membawa laporan uji dan menjelaskan bahwa tulang-tulang di dalam panci sup bukanlah tulang anjing melainkan tulang babi muda, biasa bahan utama dalam kaldu berkualitas tinggi. Wanita tua itu seketika berubah dari pelaku menjadi korban, menuduh Kyanggi menggunakan segala cara untuk pandangan manusia. Teman-teman sekelasnya langsung menjauhinya, bahkan sahabatnya pun mengabaikannya. Kyanggi kini menjadi orang buangan dan tepat ketika ia menyesali perbuatannya, seekor kucing Persia tiba-tiba menarik perhatiannya. Sebuah pikiran jahat terlintas di benaknya. Detik berikutnya kucing Persia itu dimasukkan ke dalam karung. Ia berencana menggunakan bangkai kucing itu untuk menjebak wanita tua tersebut. Kyanggi diam-diam menyelinap ke dapur kedai mie di mana ia menemukan sebuah altar. Untuk menghancurkan wanita tua itu sepenuhnya dan membalikan keadaan, Kyanggi bersiap untuk melakukan siaran langsung dan mengungkapkan semuanya. Tetapi anehnya layar ponselnya terus berkedip. Tepat saat itu seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul dan menekan kepalanya dengan keras. Kyanggi yang telah berhasil melepaskan diri dari ikatannya mencoba melarikan diri, tetapi dihalangi oleh pria berbaju hitam itu. Begitu ketakutan hingga ia mengompol. Detik berikutnya wanita tua eksentrik itu dengan cepat menyerang Kyanggi dengan pisau, membuatnya terlempar ke arah baut laut. Seketika keesokan harinya kedai mie dibuka sesuai jadwal. Para siswa terus berdatangan untuk makan mie dan kuahnya terasa lebih lezat dari sebelumnya. Namun tak lama kemudian beberapa siswa menyadari ada yang salah, ketakutan melihat tato pada potongan daging di dalam sup.